Hebat. Ya udah. Ada apa? Panas banget, panas banget. Aduh, sedetik lagi aku pasti mati. Kucing bodoh bukan dunia pensiun santai? Bukannya cewek kaya cantik? Ini apaan? Maaf Tuan, sistemnya error. Identitas Anda sekarang adalah wanita antagonis di dunia ini. Aku datang nabrak kamu. Karakter aslinya dari kecil selalu dibully. Karena satu kebaikan dari Lu Jingxing, dia jatuh cinta padanya. Dengan bantuan orang tua, akhirnya dia menikah dengan Lu Jingxing. Ganti, ganti, ganti. Tapi, karakter asli cuma jadi pengganti. Bisa nggak? Jangan cerai. Lu Jingxing. Saat cinta pertamanya mau pulang, Lu Jingxing gak sabar buat cerai sama Xiang Wan. Lu Jingxing. Xiang Wan tahu seumur hidupnya gak mungkin benar-benar pakai gaun pengantin dan menikah dengan Lu Jingxing. Akhirnya dia memilih bunuh diri. Cewek kaya tetaplah cewek kaya. Cuma ada sedikit masalah kecil. Ini sedikit. Ini masalah besar banget. Antagonis hidup lama, tapi matinya tragis. Siapa mau? Silakan. Aku nggak mau. Aku kesini. Santai. Tapi ini dunia kecil yang rusak. Gak selesaikan cerita. Kita dan dunia ini mati di sini. Kucing bodoh. Kalau punya wujud, aku bunuh kamu. Xiang Wan, aku kasih tahu ya. Mau gimana pun ributnya, aku pasti cerai. Kamu sendiri tahu siapa dirimu. Sebentar lagi identitasmu bakal habis. Ku saranin kamu, tahu diri. Jangan terus-terusan uji kesabaranku. Walau kamu mau mati, tunggu selesai pesta malam ini. Jangan mati di rumah lu. Beneran gak boleh bunuh dia. Chayan, host, kalau dia mati, cerita berhenti. Kita semua ikut mati. Oke, jalani ceritanya. Yang penting dijalani kan? Oke, sampai jumpa di pesta malam. Imut, tunggu ya. Aku siapin kejutan buat kamu. Cewek secantik ini, kok mau menyakiti diri sendiri begini? Tuan host memang luar biasa cantik. Kucing bodoh, mata kamu bagus. Ayo, saatnya kita tampil. Aku ke Xiang Wan. Miss Jeng sudah pulang. Kamu perlu kanan kiri. Gimana si penipu itu? Ibu lu malam ini pakai apa buat kumpulin dana? Dia mau main biola. Ibu lu bukan cuma mirip aku, bahkan sama-sama suka selo. Xiang Wan, kamu mau ngapain? Ngantar kamu ke akhirat, dasar pria brengsek. Gila banget sih. Iya, belum pernah lihat yang kayak gini. Begitu Sona dimainkan, uang pun datang ke surga atau nikah.
Dia seru banget. Xiangwan, kamu lagi ngapain? Kamu gila ya? Walau begitu, aku tetap mau cerai. Aja, aku malah lebih pengen. Lagi pula, aku nggak gila. Bertahun-tahun sendiri, nggak boleh nganter suamiku yang nggak mati. Tapi kayak udah mati, jadi janda kan? Kamu ngomong apa? Ku bilang kamu nggak bisa, ngerti? Coba ulangi lagi. Kenapa? Sekarang ngomong jujur nggak boleh. Bukan asal ngomong, di sini asal tunjuk aja. Semua lebih hebat dari kamu. Dia tuh calon suami aku. Ada apa? Kok semua orang mukanya kayak gitu? Tuan Host, itu penjahat loh. Penjahat yang bunuh dan bakar tanpa berkedip. Cepat, keluarkan datanya. Tolong jangan bunuh aku. Kumohon, jangan bunuh aku. Jangan. Jangan bunuh aku. Oke? 27 tahun, sosok legendaris, penjahat kejam. Dia beneran membunuh orang. 15 tahun lalu. Dia dari kecil nggak punya nama, rebutan makanan sama anjing liar. Lalu diambil keluarga lu, baru jadi lukai. Sayangnya, keluarga lu juga yang bikin kakinya pincang dan ingin membunuh dia. Buruk, tapi keren. Tapi dia beneran bunuh orang loh, kucing bau. Kata-katamu barusan, apa kamu lagi ngecek aku si lumpuh? Lucky, Raja Neraka. Dia cari mati. Besok pagi pasti ada mayat perempuan tanpa nama lagi di sungai kota. Kenapa bisa begitu? Aku sangat menyukaimu, tapi... Xiangwan, kenapa kamu tiba-tiba jadi aneh? Om kecil? Cepat minta maaf sama Om kecil. Om kecil, maaf. Salahku. Enggak didik dia baik. Minta maafkan dia. Kecil. Ada apa? Sebelumnya belum diselidiki dulu. Jadi aku bakal jadi tantemu. Lepaskan. Harus tahu sopan santun. Kamu bilang apa? Tidak sopan. Panggil tante. Xiangwan, kesabaranku padamu sudah sampai batas. Jangan kurang ajar. Ikut aku. Masa keluarga lu mengajarkan anak laki-laki memukul wanita? Om kecil, maaf. Yang kamu sakiti, bukan aku. Maaf, Paman. Ada beberapa hal yang saya ragu untuk bilang. Kalau ragu, sebaiknya diam saja. Ini Nona Xiangwan. Atau sebaiknya Nyonya Lu. Setahu saya, dia masih istri sah Jingsing. Walaupun saya nggak tahu kapan dia mulai tahu tentang Anda. Sekarang malah terus mendekat. Tapi, sebagai wanita bersuami, perbuatannya ini memang mengecewakan Jingsing. Kurang bermoral. Iya, bukannya dia istri Lu Jingxiu. Lengket sama lukai. Apa alasannya? Wanita seperti itu cuma bisa naik dengan mengandalkan tubuhnya. Kalau kamu memang mau malu di depan umum, biar aku bantu. Kalau Nona Jang bicara begitu. Saya mau tahu, kamu bicara sebagai siapa? Tentu saja, sebagai teman. Oh, teman? Cahaya bulan putih yang Lu Jingsing selalu kenang. Sejoli malang yang terpaksa dipisahkan. Pantas saja Lu Jingsing buru-buru usir aku. Ternyata demi kasih tempat buat kamu. Jangan ngomong sembarangan. Aku sama Jingsing nggak ada apa-apa. Ini urusan kita. Jangan libatkan orang lain ya. Baik, kalau gitu, aku nggak jadi cerai. Calon suamimu itu kan juga nggak mau cerai sama aku. Kalau dia nggak mau cerai, kamu harus sabar lagi. Xiangwan, menarik juga. Boleh. Masalah kita
kita bicarain di rumah ya. Aku nggak mau pergi sama kamu. Kamu nggak mau pergi sama aku? Mau sama siapa? Paman, bawa aku pergi ya. Aku tahu soal kamu yang cacat. Sebaiknya kamu jangan bohongin aku. Masa iya? Aku kan sayang banget sama kamu. Ayo, pergi. Akhirnya lepas juga dari pemeran utama. Tapi penjahat. Tenang, aku pernah jadi penjahat. Lepas pemeran utama, aku mulai hidup pensiun. Senang ya. Iya dong. Jangan-jangan dia lagi ngetes aku beneran cacat atau enggak. Dia udah tahu apa? Maaf, bos. Aku salah. Aku nggak seharusnya dorong kamu dari tangga. Maafkan aku. Kalau kamu nggak bilang, aku kira kamu mau bunuh aku. Mana mungkin. Aku masih butuh kamu buat hidup kok. Pensiunku semua bergantung sama kamu. Ayo, jalan. Lantai 1 bawah, turun lagi 1 lantai. Masuk mobil, jangan keluar. Jangan banyak ngomong. Oh, Udah lama nggak bertarung nih. Ada rasa deg-degan juga. Laksana belalang sembah memangsa. Tapi ada burung pipit di belakangnya. Menyergap dari belakang? Aku paham banget trik itu. Lo Kai, bareng? Yuk. Aku bukan tipe cewek lemah loh. Changwan, aku makin lama makin penasaran sama kamu. Tapi jangan sampai jatuh cinta sama aku ya. Kalau cowok udah penasaran sama cewek, biasanya bakal jatuh cinta juga. Kamu ngapain? Aku nggak tahu kamu sudah tahu apa, tapi rahasia aku sudah kamu ketahui. Maka jangan harap bisa pergi dariku. Benar, antagonis. Posesif. Apa sih yang kamu ngomongin? Aku nggak akan pergi. Pasti nggak pergi. Tapi kamu sendiri kan nggak begitu puas jadian Wei. Segera cerai. Segera. Antagonis memang susah dihadapi. Baru keluar dari masalah satu, sudah masuk ke yang lain. Salahku, Tuan Host. Kalau bukan aku. Kucing bodoh, jangan kira aku maafin kamu cuma gara-gara itu. ini kan Enwei lu. Kok abis ditolak sama Luka ya? Ada aja orang yang gak tahu diri. Dengan penampilan kamu, kalau gak ada sedikit mirip aku, jangankan masuk rumahnya lu, Kai. Lu Jingxi gak pedulin kamu. Kamu gak tahu diri, dapet dikit, malah gak puas. Kenapa? Mau balik lagi ngejar-ngejar Jingxing sekarang? Kamu gila ya? Aku pulang ke negara cuma mau bersama Jingxing. Kamu cuma pengganti saja. Jangan gak tahu diri. Cepat pergi menjauh. Jangan ganggu aku sama Jingxing. Kalau enggak, mau gimana? Coba pukul aku dong. Xiangwan, menurutmu
Lu Jingxing bakal percaya kamu atau aku? Hebat banget. Benar-benar pemeran utama. Jiawei, kamu kenapa? Xiangwan, itu kamu? Kamu benar-benar makin beda. Kenapa sampai pukul Jiawei? Waktunya pasang kambing hitam. Jingxing, jangan salahkan Xiangwan. Mungkin dia merasa kamu nggak cinta dia. Itu semua salahku. Aku nggak seharusnya kembali. Seandainya tahu, aku harusnya tetap di luar negeri. Nggak seharusnya balik dan bikin masalah buat kamu. Wow, tetesan air mata ini jatuh pas banget. Xiangwan, bisa nggak kamu sedikit punya rasa kasihan? Jiawei sampai nangis. Kamu malah ngomong seenaknya terus main tangan. Ada apa? Datang ke aku. Apa dia salah? Jangan sakiti dia. Ada apa? Kamu telat. Bagian mereka sudah selesai. Jiang Xiwei, ini sudah abad ke-19. Kalau kamu mau fitnah orang, sebaiknya cek dulu. Ada CCTV nggak di sekitar sini? Kalau kamu mau tahu apakah aku yang mukul Jiang Xiwei, tinggal cek CCTV aja. Tapi ada satu hal yang kamu bilang benar. Bukankah kamu bilang, kalau ada masalah, datang ke kamu? Tamparan ini memang buat Xiangwan. Kamu! Ada apa? Paman, dia makin lama makin gak masuk akal. Datang langsung mukul orang. Berani sama aku. Mau apa kamu? Sudah aku bilang, kalau mau tahu, cek CCTV aja. Kamu pantas. Paman? Paman. Iya kan? Suamiku? Iya. Kamu tanya Jiang Xiwei, apa dia berani? Sudahlah Jingxing, nggak usah repot. Anggap saja ini salah aku padanya. Aku pulang ke sini juga demi kamu. Di sini masih ada orang. Perlu bukain kamar buat kalian berdua nggak? Xiangwan, kamu mau apa? Cerai lah. Tapi kalian yakin mau terus ribut begini di depan aku? Kalau 3 detik lagi nggak suruh aku masuk, aku batalin cerai ini. Reset. Tanda. Tangan. Reset. Kamu? Lagi ngapain? Reset, tolong. Emang cerai semudah itu menurutmu? Aku harus hitung dulu kerugianku. Hitung. Hitung. Hai kamu. Total 5 tahun 6 bulan 21 hari. Kalau dibulatkan 6 tahun. Totalnya sama dengan 6.666. 66 juta. Xiangwan, 66 juta. Kamu gila. Kenapa nggak bisa bayar? Kalau nggak sanggup, ya jangan pisah. 60 juta. Ya 60 juta. Tapi tolong jangan ganggu hidup kami lagi. Tenang saja, aku malah senang kok. Ayo, hari ini aku yang traktir. Trigger point, cerita. Pemeran wanita jahat memberi obat pada pemeran pria, tapi malah mempererat hubungan mereka. Kucing nakal. Sengaja ya? Tapi dekati pemeran utama aja langsung trigger point cerita. Bukan salahku. Oke. Aduh, perutku tiba-tiba sakit. Aku ke toilet dulu ya. Kucing nakal, keluar dan jelasin. Soal kasih obat itu apa? Pemeran wanita jahat tak mau cerai. Lu Jingxing, sebelum pergi masukkan obat perangsang ke wine, berharap semalam saja. Malah pemeran wanita yang minum wine. Jadi hubungan mereka makin dekat. Pemeran wanita jahat kan? Udah loncat dari gedung. Iya, dia loncat, tapi nggak mati. Tongba, ceritanya kamu harus jalanin. Nggak bisa nggak? Nggak bisa nggak jalanin, Tuan Holt. Oke. Kasih obat ya. Bawa aku sebotol anggur merah. Aku cek dulu kalau ada urusan antar cewek.
Kok suami istri? Udah cerai? Segelas anggur pun nggak mau minum. 小婉, kamu mau main trik apa lagi? Jangan ngomong kayak gitu dong. Aku cuma pengen minum anggur bareng mantan suami. Kenapa? Kamu takut? Kalau gitu, aku minum duluan. Ini kan kamu yang rebut. Jangan salahin aku. Walaupun ini racun, aku mending minum sendiri daripada melukai Jingxing. Ya udah. Ada apa? Panas banget, panas banget. Jingxing, aku mau mati nggak sih? Kamu perempuan jahat. Kamu kasih obat apa? Jingxing, aku nggak kuat. Kamu? Obat. Perangsang. Kamu bilang itu obat? Ya sudah. Kalau nggak mau kasih penawar buat dia, kenapa malah nangkep aku? Enggak. Apa-apa. 小婉, kalau dia kenapa-kenapa aku enggak. Beneran, Xiangwan? Kamu kasih obat perangsang ke dia? Bukan obat perangsang. Itu bubuk kroton. Jingxing, aku kepanasan. Shui, aku akan bertanggung jawab padamu. Siwi, kamu baik-baik saja. Xiangwan, aku akan bunuh kamu. Hei. Perlu segitunya. Aku nggak akan menyakitimu. Sekarang kita sah suami istri. Satu keluarga. Sekarang kamu percaya aku dong. Penjahat kecil ini serius juga loh, Ki. Jangan-jangan kamu masih perjaka. Telingamu merah banget. Beneran masih polos ya? Jill. Kenapa? Malu. Kita pasangan sah loh. Kalau nggak bisa, kakak ajarin deh. Ada orang. Ada orang. Bukannya makin seru. Bos, kita sudah sampai. Ayo, turun. Kamu nggak mau turun? Kamu nggak mau ngajarin aku. Aku gila. Kamu bikin aku gila. Lukai! Kamu kayak anjing aja! Wan, boleh nggak? Kenapa? Wan, aku bisa nunggu. Aku masih punya utang satu pernikahan sama kamu. Kita pelan-pelan aja. Ini keterlaluan banget. Sopir penyebab kecelakaan bunuh diri di penjara. Keluarganya sudah dapat kompensasi besar sebelumnya. Sumber dana dari keluarga lu? Udah, urusan kecelakaan sampai sini aja. Jangan diselidiki lagi. Selain itu, kirim data Xiangwan ke aku.
Semalam langsung jadi orang lain. Xiangwan, kamu manusia atau hantu sih? Kamu deketin aku. Ada maksud apa? Bangun, buruan beresin diri dan makan. Kamu berdiri bengong, gak lapar? Bukan maksudku, kulkas di rumahmu benar-benar kosong. Ini saja, ini juga aku kumpulkan dari sana-sini. Ini rumah, kan? Apa maksudmu? Kamu pakai kursi roda di rumah, gak repot? Buat jaga-jaga aja. Emang dia dalangnya kecelakaan mobil, Lukai. Jia. Halo Mbak, Anda siapa? Aku... Tuan muda. Pak Lu, kenapa Anda datang? Kan Papa yang suruh aku ke sini. Tuan muda, gimana kaki akhir-akhir ini? Udah mendingan? Masih sama aja. Aduh, otakku ini. Di panci ada sup labu kepiting favorit Anda. Disuruh Papa. Katanya harus diminum selagi hangat. Oke, tolong sampaikan terima kasih ke Bapak ya, Pak Lu. Ada apa? Kalau ada sesuatu, bilang aja. Kepiting sama labu kuning, agak beracun. Begitu Palu masuk, dia terus lihat-lihat kaki kamu. Nggak mau kaki kamu sembuh. Lukai, pernah kepikiran nggak? Bisa jadi yang mau mencelakakan kamu itu justru orang dekatmu sendiri. Kamu mau mati? Aku mau mati. Aku ngingetin. Kamu nggak percaya ya udah. Tapi berani nyakitin aku. Lukai, mau mati. Mati sendiri. Nggak ada yang peduli. Jangan anggap kebaikan orang hal yang nggak berguna. Xiangwan, Lepasin! aku nggak bisa lepasin. Kalau aku lepasin, aku nggak bisa ketemu kamu lagi. Biar aku pikir-pikir dulu. Pikir-pikir sebentar. Gak aja. Kesempatan kedua. Lalu gimana hasilnya? Uangnya dari Pak Lu. Perempuan ini ada ipar. Istri sopir kecelakaan. Masalah kecelakaanmu nggak lepas dari keluarga lu. Sudah, aku ngerti. Mau lanjut cari lagi? Tidak perlu. Sampai di sini saja. Mengerti. Kak mabuk nih. Pelan-pelan. Xiangwan. Kok minum sampai sebanyak ini? Aku juga nggak tahu, Kak. Ya udah, aku pamit dulu. Gak tahu batas diri ya? Masih aja minum segini banyak. Peluk aku. Aku ambil air ya. Peluk aku. Oke deh. Kasihan juga kamu. Sudahlah. Semua penjahat besar.
Emang dasarnya kasihan. Ya udah, peluk aja deh. Udah cukup belum peluknya? Jangan dipeluk. Terus. Kebaikan kamu itu kelemahan kamu ya. Siapa suruh aku orang jahat? Udah di samping aku. Jangan mimpi bisa pergi lagi. Tidur sebentar kok. Badan jadi pegal semua. Kamu dipeluk penjahat utama semalaman. Gimana nggak pegal? Tuan House, kau masih ingat tugas di dunia ini? Plotnya sampai. Penjahat perempuan mau menculik pemeran utama wanita. Aku nggak mau. Aku malas. Dan nggak peduli. Jauh dari pemeran utama. Nggak percaya. Masih bisa kena plot. Sudah mulai? Belum? Sudah datang belum? Sudah datang. Semuanya ikut kamu kok. Kapan dia mulai? Aku baru pulang makan. Bentar lagi. Sabar aja. Dia udah datang. Oh, ini baru ya? Kok jauh banget dari mobil? Pencuri zaman sekarang makin parah aja. KPI bulan ini naik sekitar 80% dibanding bulan lalu. Kemudian, untuk internasional, ada 2 proyek yang siap kerjasama dengan kita. Gunakan semua kekuatan. Sekarang juga cari tahu. Siapapun yang berani melukai dia, aku mau dia mati. Kamu tahu kenapa kamu diculik? Aku tahu, kamu tahu. Tapi tetap nggak bisa dilepas. Kakakku bilang, kalau mau uang, harus kerjakan dengan baik. Walaupun kamu mau, Jiang Siwei juga nggak bakal biarkan aku pergi. Tidak nyangka ya. Kamu juga akhirnya ngalamin ini. Kamu cuma versi tiruanku. Kok bisa sombong banget? Tidak nyangka kan? Ternyata yang ngikat kamu itu aku. Kepikiran. Tapi pemeran utama nggak bisa rebut adegan antagonis dong. Gara-gara bubuk kacangmu. Sekarang hubungan mereka. Jangankan maju. Lihat satu sama lain aja udah canggung. Tapi nggak bisa salahin aku semua. Aku udah nasihatin dia. Dia aja yang nggak mau denger. Pemeran utama itu... Jiang Siwei. Yang itu. Bubuk kacang. Diam. Tutup mulutnya. Cepat ikat aku juga. Kamu udah hafal dialognya belum? Udah. 我是许巍，许巍。向晚, kok kamu di sini? Jingsing, tolong aku takut banget. Dulu, pilih yang mana? Mantan pacar atau istri sah? Pilih dia, pilih dia, pilih dia, pilih dia. Xiangwan, ini kamu kan lagi ngapain sih? Bikin drama sendiri ya? Kenapa kamu ikat dia? Jingsing, tolong selamatkan aku. Aku mau cari kamu. Dikejar di jalan. Dari belakang aku dibuat pingsan. Pas sadar langsung ada di sini. Zee, mau membunuh aku. Jingsing, cepat selamatkan aku. Aku takut banget. Aku lagi jalan, aku yang dibuat pingsan. Jangan takut, Siwei. Aku akan selamatkanmu. Aku pilih dia. Siwei, pilih dia. Sudahlah, hancurkan saja. Hero dan heroin bodoh ini, cepat selesaikan ceritanya. Aku mau pulang. Siwang. Lukai, kenapa kamu datang? Siwan, kalau kamu belum turun, tangan dan kaki aku bisa rusak nih.
Mau, scan kondisi tubuh luka. Lengan terkilir, lutut memar. Lutut cedera belum sepenuhnya sembuh. Bisa saja makin parah. Selain itu, ada sisa racun di darahnya. Kali ini kaki kamu benar-benar nggak bisa berdiri. Mereka tahu nggak? Aman kan? Aman. Mereka pasti cepat atau lambat akan tahu. Lukai, terima kasih. Terima kasih sudah datang menolongku. Ngomong apa sih kamu? Suami nolong istri itu sudah seharusnya kan? Kita cepat ke rumah sakit aja yuk. Xiangwan, maaf ya, aku nggak tahu. Semua salahku. Kalau bukan karena aku, kamu pasti nggak akan terluka. Tadinya aku memang gak mau ambil pusing soal kamu. Tapi kamu sama sekali gak seharusnya. Serp, orang gak bersalah ke dalam masalah ini. Xiangwan, kamu ngapain sih? Apa yang kamu lakukan? Gila! Berhenti! Jangan mendekat! Lu Jingsing! Kalau kamu berani mendekat, yang hancur bukan lagi tangannya, tapi lehernya. Jiang Xiwei, kamu menculikku! Aku gak marah! Kamu dorong aku dari atas. Aku juga gak marah. Jingsing, itu kamu! Jingsing, jangan percaya sama dia! Terserah, mau percaya atau enggak, itu urusan dia. Tapi kamu sudah bikin aku marah. Lukai, kamu harus balas 10 kali lipat. Xiangwan, kamu masih punya perasaan sebagai manusia nggak sih? Kamu masih kayak manusia nggak? Aku punya atau enggak, bukan urusanmu. Soal bayangan cantikmu itu, dia di luar negeri, bertahan bagaimana? Kamu tahu enggak? Bukan aku. Cuma soal kayak gini, dengan relasi Luzong, pasti gampang banget buat cari tahu. Tapi aku saranin, mending langsung bawa dia tes darah dulu. Jingsing, jangan percaya sama dia. Jingsing, bukan aku. Nggak perlu kayak gitu kan? Cuma luka kecil aja. Lishi bilang, luka kaki sulit pulih total setelah kecelakaan. Cedera lagi. Kamu mungkin istirahat saja. Kondisiku begini, aku nggak bisa apa-apa. Kamu mau ngapain? Misalnya, gimana? Suami, istri. Kamu zodiaknya anjing ya? Cium terus, mana tanda? Ya, tempat yang aku tandain itu milikku. Kamu juga milikku. Tahu kan? Di pergelangan tanganmu ada tahi lalat. Saat aliran darahmu meningkat, itu akan terasa hangat. Serius. Kakak Jingsing, semua bohong. Aku tetap Siwe yang dulu. Jangan percaya apa yang dikatakan Xiangwan. Kata-kata Xiangwan itu bohong. Jadi, hasil yang aku dapat juga ternyata palsu. Siwei, kamu sudah berubah. Kamu bukan Siwei yang aku kenal. Aku memang berubah. Ya, aku yang berubah. Kalau bukan kakekmu paksa orang tuaku, kirimku ke luar negeri dengan 80 juta, aku nggak akan seperti ini. Usiaku baru 18. Harus bertahan hidup di tempat asing. Itu siapa yang memaksa? Kalau bukan karena kalian, apakah aku akan dibuang keluarga? Aku bakal jadi begini. Bukankah ke luar negeri itu pilihanmu sendiri? Kamu percaya? Xiangwan, kamu hancurkan aku, benar-benar menghancurkanku. Kenapa kamu masih bisa bahagia seperti itu? Aku nggak terima.
Siksi, sudah lama pulang, tapi belum pernah jenguk kakek lu. Di hadapanku, kamu nggak perlu pura-pura lagi kan? Kakek lu. Kamu datang menemui kakek lu kali ini. Ada urusan apa? Kamu tahu nggak, penguasa sesungguhnya keluarga lu, Lukai, sudah punya calon istri? Sejauh mana kamu tahu soal Lukai? Calon istri Lukai itu mantan istrinya Jingxing, Xiangwan. Aku mau kamu membunuh dia. Seorang gadis bicara soal membunuh orang. Kakek lu nggak pernah bunuh orang. Kalau aku bilang kalau kaki Lukai, luka dan cacatnya itu cuma bohong ke kalian? Kamu serius? Tentu saja. Lagi lihat apa? Lihat mimpiku. Lihat mimpiku. Halo? Oke, aku tahu. Kenapa? Ayah sudah tahu semua. Beliau suruh kita pulang. Ayah. Paman. Itu Lu Xiao. Dia dalam kecelakaan. Lucky yang sebenarnya. Aku juga mikir. Dunia kecil ini. Butler mana bisa bunuh Lukai? Jadi, Butler itu ayah Lukai. Lu Xiao. Aku tak percaya. Dia yang bawa Lukai sebatang kara pulang. Kenapa dia ingin membunuh Lukai? Aku sulit terima. Bagaimana jika Lukai tahu kebenarannya? Apa yang akan terjadi? Kamu pasti Xiangwan. Bukankah kamu bersama cucuku, Lu Jingxing? Kok sekarang kamu malah dekat dengan anakku, Lukai? Sebenarnya aku mau tanya, Xiangwan, kamu benar-benar merasa bisa mempermainkan semua pria keluarga Lu? Ayah, sebenarnya Xiangwan dia. Jio! Walau aku sudah tua, aku belum pernah lihat wanita tak tahu malu sepertimu. Ku bilang ya, wanita seperti kamu yang tak setia dan suka main-main. Selama aku masih hidup, kamu takkan pernah masuk ke keluarga ini. Ayah, saya nggak tahu dari mana Anda dengar gosip seperti itu. Tapi Xiangwan bukan wanita seperti itu. Lagi pula, aku dan Xiangwan sudah menikah secara resmi. Kami suami istri sah. Keterlaluan. Kamu pikir sekarang kamu yang pegang kendali keluarga lu? Kamu kira aku sudah sekarat jadi kamu bisa lakukan semaumu? Mau apa saja sesuka hati. Hebat juga, Lukai. Dulu waktu aku mengadopsimu, aku nggak lihat kamu sekeras ini. Keluar! Kalian semua pergi! Keluar dari sini! Ayah, keluar! Ayah, kami pamit dulu. Ya kan, Jiang Xiwei memang benar. Benar. Kaki Lukai baik. Mereka pintar menipu. Hampir kita tertipu. Sekarang suruh orang bunuh dia. Dan perempuan itu. Dia masih hidup setelah kecelakaan mobil. Kali ini aku yakin dia pasti bisa dibunuh. Mungkin waktunya belum tepat. Tapi, kamu masih ingat kan? Aku pernah bilang, siapa dalam kecelakaanmu? Pengurus Lu punya kekuatan sebesar itu untuk menjebakmu berkali-kali. Xiangwan. Wan. Sudah, jangan bicara lagi. Lukai, kau sudah curiga sejak lama kan? Ya, aku sudah curiga dari dulu. Tapi aku lebih memilih percaya bahwa semua itu hanya salah dugaanku. Aku tahu itu ayahmu. Pasti sulit diterima kalau dia ingin membunuhmu. Tapi karena dia sudah melakukannya, kamu gak boleh diam saja. Aku tahu kamu sedih. Tapi selain dia, kamu masih punya aku. Aku akan selalu ada buatmu.
Wan-wan, mau ke langit atau neraka sekalipun, kamu tetap cuma bisa bersamaku. Sudah tahu, penyakit cinta mematikan. Paling tidak, di dunia kecil ini, aku selalu bersamamu. Bos, mobil kita terjebak. Belakang juga tertutup. Sepertinya mereka berniat buruk. Kamu pergi dulu, cari Lishi. Bilang saja Phoenix, Nirvana, ikut sopir, cari kesempatan pergi. Target mereka aku, kalian aman. Jangan lupa, kemampuan bertarungku nggak kalah sama kamu. Hal kecil begini nggak bisa menghalangiku. Oak. Naik! Biar hidup atau mati! Gak penting! Cari cara keluar. Mereka sudah lari! Jauh! Kamu punya banyak markas rahasia. Setelah kecelakaan, aku tahu ada yang membunuh aku. Walaupun nggak tahu siapa. Persiapkan dulu. Ayo, buka bajumu. Aku kasih obat. Kotak obatmu di mana? Di lemari TV. Gimana? Gimana? Suami kamu badannya keren banget. Bener-bener Oak. Tapi kamu yakin mau ngomong ini sekarang? Mending kamu bantu aku ngurangin sakit dulu. Dari kecil, aku hidup membara. Nggak punya rumah. Nggak ada makanan. Mereka panggil aku anjing liar. Karena aku sering berebut makanan sama anjing. Sampai akhirnya, aku ketemu Tuhan lo. Dia yang kasih aku rumah. Tenang aja. Kamu masih punya aku. Selama aku hidup, aku bakal selalu nemenin kamu. Kematian pun gak bisa pisahin kita. Hidup ini, hidup berikutnya. Kamu cuma bisa sama aku. Aku bakal selalu ingat tai lalat ini. Gak peduli kamu berubah jadi apa. Aku pasti langsung kenalin kamu. Tapi aku ini tugasnya. Kita punya banyak dunia. Cuma bisa ketemu sekali. Lukai, nggak nyangka kan? Aku juga nggak nyangka. Kamu udah siap dari awal. Bener-bener gak nyangka. Kamu segitu buru-buru mau bunuh aku. Boleh aku tanya, kenapa? Lu, Ci. Kamu cuma anjing liar yang aku pungut dari jalan. Aku kasih makan, pakai, undang guru terkenal buat kamu. Aku kasih nama juga. Aku suruh kamu jadi pisau keluarga lu. Bukan orang yang pegang pisau. Iya? Jadi dari awal sama sekali gak ada namanya hubungan ayah dan anak. Aku cuma jadi pisau keluarga lu. Itu aja.
Lukai, nggak nyangka kan? Aku juga nggak nyangka. Kamu udah siap dari awal. Bener-bener gak nyangka. Kamu segitu buru-buru mau bunuh aku. Boleh aku tanya, kenapa? Lu Chi, kamu cuma anjing liar yang aku pungut dari jalan. Aku kasih makan pakai undang guru terkenal buat kamu. Aku kasih nama juga. Aku suruh kamu jadi pisau keluarga lu, bukan orang yang pegang pisau. Yeah. Jadi dari awal sama sekali gak ada namanya hubungan ayah dan anak. Aku cuma jadi alat untuk keluarga lu kalian. Aku nggak paham didikan sama, tapi anak keluarga lu nggak ada apa-apanya dibanding anjing. Setiap lihat kamu, aku makin benci kamu. Aku yang membesarkan kamu, jadi aku lebih tahu. Anjing liar kayak kamu langsung harus dibasmi. Kalau enggak, kamu pasti bakal bunuh aku. Kamu menilai aku terlalu tinggi. Kesempatan. Meja ada 2 gelas minuman. 1 ada racunnya. 1 lagi enggak. Kamu dan pacar kecilmu masing-masing pilih 1 gelas. Asal kamu bisa selamat, aku nggak akan ungkit lagi. Ini urusan kita. Gak ada hubungannya Xiangwan. Biarkan dia pergi. Aku minum. Nggak bisa. Aku janji ke gadis kecil. Aku harus membunuh dia. Lagi pula, kalian nggak mikir main-mainin cucuku, Lu Jingxing. Gitu aja kan? Ini urusan antara aku dan kamu. Gak ada hubungannya Xiangwan. Biarkan dia pergi. Aku minum. Nggak bisa. Aku janji ke gadis kecil. Aku harus bunuh dia. Lagi pula, kalian gak mikir main-mainin cucuku, Lu Jingxing, gitu aja kan? Kita bisa pura-pura gak pernah terjadi apa-apa kan? Momo, sekian 2 gelas alkohol. Mana yang beracun? Orang tua licik ini bohong. Dua-duanya beracun. Aku sudah tahu. Dia nggak bakal biarkan siapapun lolos. Ada penawarnya nggak? Buat orang di dunia ini, gak ada penawarnya. Tapi buat kamu, cukup balik ke sistem space, bisa diatasi. Aku paham. Xiangwan. Penawarnya? Di mana penawarnya? Lu Xiao, jangan paksa aku bunuhmu. Lu Kai, racun ini memang disiapkan buat kamu. Memang gak ada penawarnya. Tapi yang minum malah pacar kecilmu. Dia memang cinta sama kamu. Sayangnya, racun ini dari awal diciptakan tanpa penawar. Lu Kai, akhirnya kamu tetap jadi anak yatim piatu. Tidak ada keluarga atau orang yang mencintai. Seperti anjing liar, kamu cuma bisa lihat. Lu Xiao, aku tidak akan membunuhmu. Tapi semua penderitaan yang dialami Xiangwan, aku ingin kau membalasnya 1000 kali lipat. Xiangwan, aku antar kamu pulang. Baik, pulanglah. Xiangwan, ruang sistem. Jadi aku kembali ke ruang sistem sekarang. Apakah aku sudah mati? Kamu belum mati, tapi racun akan bereaksi. Kematian dekat. Aku baru pulang. Racunnya sudah hilang. Kembali? Kos, itu. Kenapa? Ceritanya hampir selesai. Antagonis wanita bertahan beberapa hari setelah pabrik tua. Hari ini dia meninggal, jadi kamu memutuskan sendiri mengirimku kembali ke ruang sistem? bukan. Aku adalah sistem utama. Aku belum boleh mati. Kalau aku mati, Lu Kai pasti ikut mati. Aku mati bisa balik ke ruang sistem lanjut tugas berikutnya. Lu Kai mati ya? Sudah mati. Mau. Ada cara nggak biar aku bisa lebih lama di dunia kecil? Ada sih, asal kamu rela nyerahin poin misi ini. Tapi itu cuma nambah waktu 1 hari doang.
Nggak worth it banget. Worth it, Kak. Mau, tolong antar aku balik ke dunia misi. Tubuhnya masih ada tanda-tanda hidup, tapi nggak banyak. Gagal, organ. Sekarang cuma ada seutas benang tipis yang masih nahan tubuhnya. Begitu benang itu putus, semua fungsi tubuhnya langsung hancur seketika. Beneran nggak ada cara lain? Xiangwan, kamu udah bangun? Ada cara nggak biar aku bisa lebih lama di dunia kecil? Ada sih, asal kamu rela nyerahin poin misi ini. Tapi itu cuma nambah 1 hari. Nggak worth it. Worth it, Kak. Mau, tolong antar aku balik ke dunia misi. Tubuhnya masih ada tanda-tanda hidup, tapi nggak banyak. Gagal, organ. Sekarang cuma ada sedikit benang yang menahan tubuhnya. Begitu benang itu putus, semua fungsi tubuhnya langsung hancur. Xiangwan, kamu sudah bangun? Lukai, aku kelihatan jelek gak sekarang? Enggak. Kamu masih secantik waktu pertama kali aku lihat. Gombal banget. Aku kan belajar dari kamu. Katanya dekat tinta jadi hitam. Aku sebentar lagi mati. Gak mungkin. Tenang. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Tidak ada gunanya. Lu, Yuk kita jalan-jalan keluar sama-sama. boleh. Pemandangan di sini indah banget. Lucu. Bisa bertemu kamu di hidup ini. Aku benar-benar senang. Kita kan sudah janji di kehidupan ini. Di kehidupan berikutnya, kita tetap bersama. Oke. Janji ya. Pinky swear. Kalau bohong berarti anjing kecil. Anjing kecil. Pemandangan di sini indah banget. Lucu. Bisa bertemu kamu di hidup ini. Aku benar-benar senang. Kita kan sudah janji di kehidupan ini. Di kehidupan berikutnya, kita tetap bersama. Oke. Janji ya. Pinky swear. Kalau bohong berarti anjing kecil. Anjing kecil. Luci, jangan takut. Aku nggak takut. Asal kamu ada, aku nggak takut apapun. Lucu. Janji sama aku. Hiduplah baik-baik untukku juga ya.
Apa? Kenapa? Kenapa kamu sekejam ini? Lukai, aku belum bilang mau menikah sama kamu. Tanya sekali lagi. Nona Xiangwan, apakah kamu mau menikah dengan Luki dan mencintainya seumur hidup? Menemani dia, baik susah maupun senang, sehat atau sakit, sampai maut memisahkan. Kamu mau? Aku mau. Tuan rumah. Biar aku lihat dia lagi. Sebentar saja. Tuan Lukai, apakah Anda mau menikahi Nona Xiangwan? Kaya atau miskin, sehat atau sakit, sampai maut? Baik sakit maupun mati. Aku mau. Tugas selesai. Demi melindungi kesehatan host. Selanjutnya akan menghapus ingatan host. Penghapusan selesai. Dunia misi baru akan segera dimulai. Tuan. Kucing, cepat! Bos, waktu. Apa ini? Kucing. Aku jadi orang mesum ya? Ya, benar juga. Kamu masuk ke dunia ini sebagai tokoh antagonis. Tokoh antagonis yang suka main-main dengan hati orang. Tunangan utama. Tunggu, jangan-jangan dia sukses karena harta tunangannya? Bingo! Setelah keluarga antagonis hancur, tokoh utama mewarisi bisnis antagonis. Bersatu dengan sahabat masa kecil, tokoh utama wanita. Misi ini memenuhi keinginan antagonis. Selamatkan keluarga Xiang, jangan hancur, jangan mati tragis. Tapi dia sendiri juga aneh. Tragisnya gimana sih? Jadi pembunuhnya di depan mataku. Dia yang bunuh aku. Jadi pembunuhnya benar-benar ada di depan mataku. Dan dia yang telah melakukan pembunuhan terhadapku. Aku ngaku salah. Minta ampun. Biarin dia pergi, dia nggak bunuh aku. Peringatan! Tuh, jangan lakukan hal tidak sesuai karakter asli. Kok tiba-tiba jadi ketat banget? Dunia tugas sistem utama. Aturan yang berhubungan juga harus sesuai permintaan sistem utama. Baiklah, mau gimana lagi? Kita cuma pekerja. Berapa lama lagi sampai aku mati? Cerita aslinya dalam sebulan. Lu Xingqi, nilai kelam 99%. Kalau jadi 100%, nanti bisa maju. Awal cerita sudah kacau banget. Terus hati-hati. Waktu berjalan lagi. Bersikap baiklah. Nggak lihat Nona sedang nunggu kamu. Pecut Nona sudah dikirim ke Anda. Lu Xingqi sekarang cuma anjing peliharaanmu. Mau dihukum gimana pun, terserah kamu. Siapa suruh kamu ngomel ke dia? Dia anjingku. Cuma aku yang boleh bully. Kamu nggak punya hak. Xiangwan, kamu mau bikin masalah lagi? Aku akan membunuhmu. Nanti. Kamu dipecat besok. Gak usah datang. Nona, kamu. Apa yang kamu bilang? Bilang satu kata lagi. Pesangon 3 bulan gak usah harap. Cepat pergi. Baik, Nona. Benar-benar pintar dan dingin ya. Badanmu juga oke. Jujur, meski pemilik tubuh aslinya jahat dan bodoh, seleranya lumayan. Lu Xingqi,
Angkat kepalamu, meskipun kamu anjingku. Kamu tetap lebih bermartabat dari yang lain. Tunjukin harga dirimu. Jangan bikin aku malu. Tadi aku sudah cukup kejam kan? Boleh, aku tanya. Di cerita aslinya, nilai kejahatan 1% yang bikin dia bunuh pemilik tubuh. Kenapa ya? Karena ibunya Lu Xingqi. Sekarang, ibunya Lu Xingqi sakit parah dan dirawat di panti. Biaya obat tiap hari juga gede banget. Pemilik tubuh asli ngancam ibu Lu Xingqi. Tapi, sebenarnya dia nggak bayar uangnya. Hampir sebulan baru Lu Xingqi tahu kebenarannya. Sayang, semuanya gara-gara ibunya Lu Xingqi. Ibu Lu Xingqi sekarang menderita penyakit langka dan sedang dirawat di panti perawatan. Biaya obat setiap hari sangat besar. Orang sebelumnya mengancam ibu Lu Xingqi. Tapi dia tidak bayar. Baru sekitar sebulan kemudian Lu Xingqi tahu kenyataannya. Sayang. Orang sebelumnya benar-benar jahat. Bagaimana keadaan ibunya sekarang? Biaya pengobatan sekarang sudah habis. Ibu Lu diam. Hari ini tidak ada obat. Dalam 2 hari, sudah tidak bisa diselamatkan. Lu Xingqi, di sini ada 1 juta. Ambil saja. Tapi di kontraknya tertulis 400.000. Tapi, apa? Ngomong apa? Aku punya banyak uang. Kalau mau kasih, ya kasih. Cepat pergi. Xianghuang, kamu sebenarnya mau apa? Ngomong apa sih? Aku punya uang. Mau kasih ya kasih. Cepat pergi. Xianghuang, sebenarnya kamu mau apa? Kamu bilang ini uang teman, anak sendiri. Masa aku nggak tahu? Jujur deh, uang ini dari mana sebenarnya? Ma, uang ini benar-benar dipinjam dari teman. Mama, nggak usah khawatir. Coba sebut, teman yang mana? Umurnya berapa? Laki-laki atau perempuan? Makan apel dulu. Mama nggak usah takut soal itu. Ma, aku keluar sebentar. Xiangwan, kamu kesini mau apa? Aku cuma mau jalan-jalan saja. Jalan di rumah sakit? Aku nggak peduli tujuanmu apa. Aku nggak akan biarkan kamu dekat sama mama. Buat berobat sudah habis 400.000, sisanya ada di kartu. Uang yang kamu pinjam akan aku kembalikan. Uang apa? Sama-sama mau. Nggak masalah. Lagian, kontrak sudah ditandatangani. Uangmu yang lain. Aku, Putri Xiang, nggak tertarik. Anjingku. Jangan pakai pakaian jelek. Sisa uang. Beli pakaian bagus. Jangan bikin malu. Sudah aku tanya. Ibumu butuh obat. Di saat kayak gini, kenapa masih so jaga harga diri? Kenapa kamu pakai uang buat mempermalukannya? Kapan aku mempermalukannya dengan uang? Aku lihat sendiri. Kamu lempar kartu ke dia. Mempermalukan dia. Mempermalukanmu? Kian, salah paham. Kembalikan uangnya dulu. Kami nggak butuh. Aku juga punya uang. Memang nggak banyak. Tapi hasil kerja sendiri, uang bersih, pakai dulu aja. 500? Kamu tahu berapa biaya 1 sesi pengobatan Ibu Lu Xingqi? Puluhan juta. 500mu ini cukup buat apa? Hasil kerja kerasku. Nggak kayak kamu. Kalau nggak keluarga, kamu nggak punya uang. Aku andalkan keluarga. Kamu yakin nggak punya uang? Kalung berlian di tanganmu. Edisi terbatas dunia. 3 juta. Jadi, yang pakai uang merendahkan bukan aku. Kenapa ribet? Apa kamu selalu bawa papan buat berdiri di posisi moral tinggi? Kemanapun, selalu merasa paling benar. Kamu punya hak apa buat menilai orang seenaknya? Kamu tahu kebenaran soal ini? Atau kamu emang suka jadi pusat perhatian? Merasa paling hebat? Kamu ngawur. Cuma mau bantu dia. Xiangwen, kamu nyusahin orang lagi. Shao Zhengqiang, mau. Pria berminyak ini, jangan-jangan pemeran utama? Iya, Tuan. Diandalkan status sebagai tunanganku. Setelah keluargaku hancur, dia warisi hartaku, rumahku, semua uangku. Xiao Zhengyang, tunanganku. Yakin mau peluk wanita lain di depanku? Berniat batalkan pertunangan? Bukan, Wan, aku nggak maksud gitu. Terus maksudmu apa? Bukannya kamu yang nindas orang? Wan, aku tahu keluargamu kaya. Kamu selalu meremehkan orang. Tapi semua orang itu setara. Kamu seenaknya nindas orang. Nggak ada gaya Siang. Gimana? Sebenarnya, anak keluarga Siang itu harus gimana? Kalau kamu nggak datang sih nggak apa-apa. Tapi, ada satu hal yang mau aku tanya sama kamu. Kalau aku nggak salah ingat,
Ini gelang yang ayahku kasih waktu ulang tahunku. Ini gelang dari ayahku. Satu di dunia. Kok ada di Pekchenqian? Kamu bilang satu di dunia, pasti di kamu. Yang dia palsu? Lupa, kasih tahu. Di gelang ini terukir inisial namaku. Pekchenqian sama Xiangwan. Jelas beda banget. Asli atau palsu? Lihat, atau justru ini gelang aslinya. Jadi kamu sama Pekchenqian sebenarnya sudah saling kenal. Xiangwan, aku nggak tahu kamu dengar gosip itu dari siapa. Tapi aku berani sumpah. Sebelum ini aku sama sekali nggak kenal wanita itu. Soal gelangmu itu, yang di tangan dia jelas palsu. Kamu kan punya banyak perhiasan. Jadi kamu sendiri yang kurang teliti. Itu. Ja. Iya. Yang ini palsu. Aku beli barang KW. Bilang dari awal kan gampang. Gelang ini kelihatan bagus. Aku pengen pakai. Tapi aku saranin kamu mending gak usah pakai. Walaupun palsu. Kamu tetap gak pantas pakai yang sama kayak aku. Dan jangan ikut campur lagi. Paham? Aku sudah selamatkan ibunya. Jadi sekarang dia seharusnya gak mau bunuh aku lagi kan? Mungkin sih, walaupun kamu sudah ngatain dia kayak anjing, tapi dosanya nggak sampai segitunya kok. Jadi sekarang tingkat hitamnya dia turun nggak? Sekarang udah turun jadi 70%. Thursday. Lu Xingji, kamu pergi aja. Kontrak nggak berlaku, aku nggak butuh kamu lagi. Nggak bisa. Sebelumnya kamu sudah kasih aku 400.000. Sebulan ini tanggung jawabku. Di luar kelihatan alim, juara kelas yang dingin. Padahal diam-diam jadi jahat. Pengen bunuh aku. Malah asik juga. House, kamu gila ya? Orang ini benar-benar lurus. Uang aja nggak mau. Tapi dia harus bayar sewa sekolah, biaya nutrisi ibunya. Semuanya butuh uang. Mau? Gimana caranya biar dia terima uang ini? Lu Xingji punya prinsip tinggi. Nggak mau makan belas kasihan. Gimana kalau host sama dia kerja bareng buat dapatin uangnya? Oke, bagus Mawa. Kamu memang harta karunnya host. Cari apa yang dia nggak suka lakuin. Bisa kasih uang sekaligus bikin dia pergi banner-banner. Ijuliang dong. Data menunjukkan, hal yang paling dia benci nomor 1 adalah kok istri manja. Anjing kampung, paling suka. Cepat, ambilkan yang paling panas untukku. Lu Xingji, masuk. Tuan. Malam-malam gak dengar. Aku gak bisa tidur. 1 kali baca, bayar 100.000. Baca buku seperti ini, kamu yakin? Kenapa? Nona memintamu lakukan apa, ya lakukan saja. Banyak omong. Lalu ciuman makin dalam antara bibir dan gigi. Tuan. Lanjut. Tengah. Nggak mau. Aku mau tidur. Kamu pergi aja. Bukan kamu bilang nggak dengar nggak bisa tidur. Bisa tidur. Cepat pergi. Selamat malam. Malunya parah. Emang begini? Bisa. Lu Xingji, kesini. Makan kuenya. Peringatan. Perilaku host tidak sesuai dengan citra antagonis wanita. Belum duduk juga. Kamu anjingku. Harus nurut sama aku. Hari ini dia tahu, ini ulang tahunku. Ternyata dia memang gak suka kue. Sini, makan aja. Cukup jahat nggak? Mama, aku tanya. Udah cukup belum? Tuan, kuenya enak banget. Rasanya manis dan lembut di mulut. Mau coba juga nggak? Si bocah ini ternyata bisa juga bikin kue yang enak seperti ini. Sungguh luar biasa. Tapi kalau dia di sampingku, selalu kayak bom waktu. Oke, aku segera ke sana. Ada apa? Tuan, aku ada urusan mendadak. Boleh izin sehari? Pergi. Tanpa kamu juga baik. Kalau sibuk, nggak usah balik.
Didesak pergi nggak mau. Ada apa ini? Sampai di titik cerita, Lu Xingqi dibully preman, tokoh utama Pei Qianqian tampil dan jadi cahaya di hatinya. Plot ini nggak ada karakter wanita jahat. Kamu nggak perlu peduli kok. Lu Xingqi, maaf mereka yang memaksa aku membawa kamu ke sini. Ayo, bareng-bareng. Masih pagi. Lu Xingqi, kuat banget. Dia gak bakal mati. Lagi pula, kalau datang cepat, gimana aku bisa terlihat berharga? Ayo, bareng! Ini aja karena sekarang negara hukum, kalau enggak, lukanya pasti lebih parah. Udah aku bilang, hati-hati serangan dari belakang. Dia anjingku, cuma aku yang boleh bully. Ngerti nggak? Xingqi, kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Mereka semua, kamu yang kalahkan. Kamu jahat. Aku harus jahat, biar nggak mereka yang bunuhku. Mereka memang salah, tapi nggak sampai pantas dapat ini. Kamu mau gimana? Minta maaf lalu bayar biaya pengobatan. Kamu baik. Pei Qianqian, lihat mereka. Jangan pergi. Aku akan perjuangkan keadilanmu. Lu Xingqi, kamu keluar dulu. Aku mau bicara sama wanita yang gak bisa lihat ini. Hidup lagi. Rebut kesempatan orang lain. Enak banget ya. Di depanku gak usah pura-pura, Pei Qian. Kamu udah hidup lagi. Biar aku ingat. Hidup sebelumnya, kamu nikah sama pria dari kota kecil yang sama. Si Koki Wang. Anakmu, Wang Jie. Lalu, kamu kena kanker. Tapi mereka gak punya uang ngobatin kamu. Malah usir kamu. Kok kamu tahu? Siapa sebenarnya kamu? Siapa aku nggak penting. Hidup ulang itu kesempatan kamu sendiri. Oke, cuma ngomong sekali. Zhouhe Lu Xingqi, kamu ngarang. Nggak tahu? Aku nggak tahu apa-apa. Pei Qianqian, aku ngarang atau enggak? Kamu tahu sendiri, aku nggak punya waktu buat kamu. Jadi lebih baik kamu jauhin aku. Ini bukan kesempatan langit buat aku. Kamu udah tahu, jadi aku makin nggak bisa biarin kamu tinggal di sini. Kamu punya obat. Kalau gitu, aku pergi. Bagian belakangnya susah dioles. Bantu aku dong. Kamu siapa? Berani minta aku bantuin? Aku kan anjing peliharaan Tuan. Masa Tuan gak bantuin anjing kecilnya sendiri? Aku lagi sibuk. Oles sendiri aja. Kok kamu datang lagi sih? Aku ini anjing kecilnya, Tuan. Masa nggak boleh nemenin tidur, Tuan? Lu Xingqi, kamu ngapain sih? Bang Gengyang, gimana kalau aku aja yang minta maaf? Bilang aja gelang itu aku yang ambil. Jangan mikir aneh-aneh. Xiangwan, sombong. Cuma gelang doang. Kenapa sih terus nyusahin kamu? Zhengyang, jangan ribut sama dia sekarang. Sekarang kamu kan belum jadi pemegang kekuasaan di perusahaan Xiao. Aku tahu kamu orang yang mau raih sukses besar. Aku nggak akan jadi bebanmu. Tapi ini bikin kamu agak susah ya. Tenang Qianqian, kalau aku pegang perusahaan, Xiangwen gak berani ganggu kamu. Saat itu, kamu bakal jadi istri aku, Xiao Zhengyang. Zhengyang, baik, Qian, cuma aku nggak yakin kamu bisa nikah sama Xiangwen lancar-lancar aja. Soalnya belakangan ini aku lihat dia deket banget sama Lu Xingqi. Padahal dia udah tunangan. Masih aja kayak gini. Wah, Xiangwan hebat juga ya. Kenapa? Tuan, menurutku, adegan ini kayaknya pernah aku lihat sebelumnya. Xiangwan, lepasin aku. Aku nggak bisa lepas. Kalau lepas, nggak ketemu kamu lagi. Itu ya? Kalian pasangan serasi. Xiangwan,
Lupa ya, kamu masih tunangan. Kamu tunangan aku. Sekarang malah pelihara cowok di rumah. Maksudnya apa? Baru tunangan kok. Kita juga belum nikah. Kamu keterlaluan banget ngatur aku. Waktu Kian bilang, aku malah nggak percaya. Aku nggak nyangka. Kamu orang seperti ini. Kamu dari dulu udah main belakang sama dia ya. Ngomong, Xiangwan. Kamu mau aku ngomong apa? Kamu cuma jadi pria sukses gara-gara keluarga Xiao. Ketemu aku, kamu harus hormat dong. Kamu ngegombong apaan di sini? Jangan sentuh dia. Kamu siapa sih? Kamu cuma anjingnya Xiangwan. Di sini bukan giliran kamu ngomong. Kamu bilang dia anjingku. Kamu bisa ganggu dia? Oke, Xiangwan. Kamu mau batalin pertunangan ya? Lihat deh, tanpa aku, siapa berani nikahin kamu yang sombong dan jahat? Anak Xiang Qiang, nggak ada yang berani nikahin? Ayah, ibu, Pakcik Xiao, aku nggak nyangka kamu nggak mau nikahin Wan kita. Paman, aku nggak maksud begitu. Bukan. Maksudnya. Lalu maksudmu apa? Mau batalin pertunangan? Aku masih mau batalkan pertunangan. Gimana kalau sekalian ambil kesempatan ini buat putus aja? Daripada serahkan keluarga Xiang ke orang lain, mending aku urus sendiri. Wan, aku tak mau batalkan pertunangan. Aku tahu aku bicara agak terburu-buru. Demi kebaikanmu. Kamu sembunyikan pria ini di rumah. Itu nggak baik buat reputasimu. Urusanku nggak perlu kamu repotin. Aku tahu kamu ngincar harta keluarga Xiang, tapi saran aku cukup sampai di sini aja. Manajer Xiao, kami baru pulang. Cuma mau kumpul keluarga. Menurutku, kamu pulang dulu aja. Kamu benar-benar jadi anjing setianya Wan ya? Ding dong. Paman, tante tugas sudah selesai 42%. Semua bilang aku numpang di keluarga Xiang. Ya, mereka memang bantu aku. Tapi apa kami nggak usaha juga? Kalau aku nggak mati-mati buat perusahaan, keluarga Xiang sudah bangkrut dari dulu. Bang Jenyang, bener banget. Mereka memang nggak tahu diri. Tapi sekarang semuanya udah berakhir. Semuanya selesai. Pertunanganku sama Xiang batal. Direktur Xiang nggak percaya aku lagi di kantor. Penggenggam. Jangan putus asa. Xiangwan, kejam, galak, nakal. Nggak pantas buat kamu. Lagi pula, kamu masih di kantor kan? Maksud kamu apa? Jengyang, Sekarang kamu masih pegang kendali di kantor. orang di kantor belum tahu. Kamu sama Xiangwan mau cerai. Manfaatin kesempatan ini, ambil sesuatu. Kamu benar masuk akal. Keluarga Xiang nggak mau aku bahagia. Kenapa aku nggak ambil langkah duluan? Asal aku dapat uang proyek kantor, semua aset jadi milik aku. Kian, sayangku, yang paling aku cintai, mau yang lucu dan manis ini. Selidiki Pei Jiantian deket semua cowok. Aku mau mereka berdua hancur namanya. Berita eksklusif. Siapa cepat dia dapat. Manajer Xiao, lihat sini. Apa Xiang Group tahu kehidupan pribadi Anda? Kian, bukannya kamu tunggu aku pulang? Kamu ngapain sih? Aku udah cerai. Kian, kamu bukan orang spesial di hati aku. Kenapa? Kalian berhenti paksa Kian. Dia pacar aku. Cepat keluar. Kebetulan teman-teman jurnalis ada di sini. Tolong sampaikan pesan ini ke keluarga Xiang dan teman media. Pertunanganmu dengan Xiao Zhengyang sudah dibatalkan. Xiangwan, ulahmu. Benar, aku. Siapa suruh kamu suka jadi cahaya orang lain? Hangatkan dunia. Kamu nggak sadar. Sandal jenis apa? Kamu! Maksudmu? Pria-pria ini semuanya. Pei Jian, nggak nyangka kamu kotor. Aku kotor. Kamu pakai uang keluarga Xiang. Cari untung. Bahkan mencelakakan mereka. Itu nggak kotor. Kamu bicara apa sih? Teman-teman jurnalis, bahan untuk headline hari ini pasti cukup. Jaga nama baik keluarga Xiang, adegan anjing saling gigit ini, dilupakan. Oh. Kalian berdua, sisanya serahkan ke kalian. Aku baru saja dipecat. Sekarang kita sama. Apakah aku setega dan menjengkelkan itu? Tidak menyebalkan. Aku suka. Suka. Suka apa dariku? Tuan, aku nggak tahu. Selain tubuh ini.
Apakah jiwa benar-benar ada di dunia ini? Tapi, aku berharap ada. Karena yang aku suka adalah jiwa di balik tubuhmu ini. Kalau jiwa nggak ada, maka tubuh ini juga nggak berarti. Gak peduli kamu tinggi, rendah, gemuk, atau kurus, semuanya nggak berarti. Kamu sadar apa yang kamu ucapkan? Ya, aku sadar. Sepanjang hidupku, inilah saatku paling sadar. Kalau gitu, cepatlah. Lu Xingqi, aku tanya sekali lagi. Kalau kamu masih nggak jawab, jangan pernah bilang selamanya. Kapan kamu akan beri aku status yang jelas? Hahaha. Soal status itu, aku harus pilih hari yang bagus. Hari ini Rabu, berarti lusa saja. Ibu, Xiao Zhenyang sudah aku pecat. Tapi dia meninggalkan banyak masalah buat aku bereskan. Kamu nggak usah tunggu aku makan, Xiang Wan. Hati-hati! Xiang Wan, bukannya kamu tahu semuanya? Lu Xingqi, Lu Xingqi. kenapa? Kenapa kita dipertemukan lagi tapi kamu malah pergi? Mau. House, dia cuma NPC dunia ini. Bukan, dia itu Lu Xingqiku, lukaiku, kekasihku. Kumohon, tolong selamatkan dia. Semua poinku nggak apa-apa. Aku kasih ke kamu. Cepat makan. Hidupkan Lu Xingqi. Peringatan! Ada barang melebihi level dunia ini. Pelaksana misi akan dipaksa keluar. Peringatan! Lupakan aku.